Halo sejawat, kembali lagi ke channel 1 Siklus Sirkadian dan sekarang kita akan belajar mengenai ACLS Prep Series episode ke-6, yaitu hipotensi dan shock. Untuk memulai, kita kenalan dulu dengan artinya hipotensi dan artinya shock. Hipotensi itu merupakan tekanan darah sistolik di bawah 100 mm air raksa. Dan shock sendiri merupakan gejala klinis yang muncul karena adanya gangguan perfusi seluler. Gangguan perfusi seluler itu muncul ketika pasokan oksigen itu lebih sedikit daripada kebutuhan metabolik jaringan. Nah, shock ini sendiri dia bisa menyebabkan berbagai macam manifestasi tergantung sistem organ yang terkena. Misalnya, pertama adalah kardiovaskular. Kardiovaskular, shock bisa menyebabkan pasien hipotensi, jadi tekanan darahnya di bawah 90. Shock juga bisa menyebabkan pasien mengalami takikardi. Ini takikardi di atas 100. Biasanya muncul pada shock yang fase kompensasi, ketika tubuh masih bisa melakukan kompensasi terhadap kurangnya pasokan oksigen. Jadi, karena pasokan oksigennya kurang, jantung tuh dipaksa tubuh untuk bekerja lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan dari metabolik jaringan. Shock kalau misalnya di sistem respirasi itu bisa respirasinya kurang dari 7 atau lebih dari 29. Shock itu kalau kena ke ginjal, jadi artinya ginjal tuh mengalami kekurangan perfusi darah ke ginjal, itu bisa menyebabkan oliguria. Oliguria itu berarti urinnya sedikit, di bawah setengah cc per kilogram berat badan per jam. Masuk akal kan? Karena darah yang lewat ginjal sedikit, jadi darah yang difiltrasi oleh ginjal juga sedikit. Nah, karena difiltrasi sedikit, jadi urinnya pasti juga sedikit. Bisa juga menyebabkan asidosis metabolik dan hiperlaktatemia. Ini karena perfusi ke jaringan kan sedikit. Jadi otot-otot itu melakukan pernafasan anaerobik. Anaerobik menghasilkan laktat. Nah, laktat itu menjadi hiperlaktatemia. Dan laktat itu sendiri dia merupakan asam. Jadi menyebabkan asidosis metabolik. Gangguan di ginjal juga bisa menyebabkan gangguan elektrolit. Kalau misalnya perfusi oksigen ke otaknya sedikit, jadi menyebabkan pasiennya gelisah atau penurunan kesadaran. Kalau misalnya perfusi ke hatinya sedikit, dia bisa menyebabkan enzim-enzim dari liver atau hati itu meningkat, SGOT, SGPT, dan gangguan pembekuan darah. Kalau shock ini juga bisa menyebabkan hipotermia, dan kalau udah kena di berbagai sistem, bisa menyebabkan multiple organ failure atau MOF. Dan setelah MOF ini, ujung-ujungnya biasanya sih ke kematian. Nah, kita bicara shock, jadi kita bicara dengan triad kardiovaskular. Nah, triad kardiovaskular ini merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menganalisis etiologi dari shock maupun memberikan treatment dari shock itu sendiri. Jadi ada 3 yang perlu kita perhatikan, yaitu irama, volume, dan pompa. Etiologi shock yang berasal dari irama itu bisa bradikardi atau takikardi. Jadi ketika jantungnya itu memompanya pelan, jadi tentu perfusi ke jaringannya sedikit, atau jantungnya memompanya cepat sekali, jadi ventricular filling itu rendah, sehingga cardiac outputnya rendah. Karena cardiac outputnya rendah, jadi darah yang dipompa keluar itu juga sedikit, menyebabkan shock. Misalnya gangguan yang kedua adalah gangguan di volume. Gangguan di volume itu misalnya pada pasien-pasien yang mual muntah, diare, atau perdarahan. Itu bisa menyebabkan shock juga. Dan yang ketiga dari triad kardiovaskularnya adalah pompa. Pompa itu ada gangguan primer dan gangguan sekunder. Gangguan primer misalnya serangan jantung, infark miokard, atau miokarditis, atau ruptur dari korde di jantung, atau ruptur septum. Kalau yang secondary itu bisa drug induce atau misalnya emboli paru, itu bisa menyebabkan gangguan dari pompa. Ini merupakan patologi dari triad kardiovaskular. Jadi penyakit-penyakit apa aja sih yang bisa menghasilkan gejala klinis yang kita sebut shock. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke pokok bahasan, yaitu algoritma hipotensi dan shock. Ini untuk pasien-pasien yang datang ke UGD. Jadi pasien datang ke UGD, pertama apa yang kita lakukan? Yaitu pastikan ABC-nya aman dulu ya. Semua harus kita pastikan ABC-nya aman. Nah, kalau misalnya kita temukan pasien dengan tanda klinis yang mengarah ke hipotensi atau shock, jadi dari tensinya di bawah 100 atau di bawah 90, dan gambaran-gambaran shock tadi, misalnya
oliguria, atau penurunan kesadaran, atau CRT-nya menurun, CRT-nya lebih dari 2, atau akralnya dingin, atau ada anamnesis riwayat perdarahan, atau riwayat mencret, dan pasiennya dengan hipotensi, nah itu berarti kita sudah curiga ini pasiennya mengalami shock. Langsunglah kita ke algoritma hipotensi dan shock. Algoritma hipotensi dan shock ini kita harus lakukan secara sistematis. Jadi kita harus lakukan dengan berurutan. Berurutannya apa yang kita urutin, yaitu triad kardiovaskular tadi. Kita urutin dari irama, volume, dan pompa. Semua harus kita lakukan secara urut. Yang pertama adalah irama terlebih dahulu. Nah, di irama ini kita lakukan pemeriksaan dengan EKG. Kita bisa lihat pasiennya ini takikardik atau bradikardik. Kalau misalnya pasiennya takikardik atau bradikardik disertai dengan hipotensi, berarti pasiennya sudah bisa kita sebut takikardik atau bradikardik yang tidak stabil karena menyebabkan gangguan dari kardiovaskular. Nah, kita masuk ke algoritma takikardi atau algoritma bradikardi tidak stabil. Ini saya sudah pernah buat videonya, bisa ditonton. Nah, setelah kita lakukan algoritma taki atau bradi tidak stabil, ini ada dua luaran atau output yang bisa muncul. Yang pertama adalah iramanya teratasi, pasiennya tidak lagi shock. Tidak lagi shock dilihat dari mana? Dilihat dari tekanan darah sistolnya. Tekanan darah sistol di atas 90, atau pasien bisa mempertahankan MAP di atas 65. Luaran kedua adalah pasiennya iramanya teratasi, tapi pasiennya masih shock. Berarti permasalahannya tidak hanya di irama saja. Berarti kita lanjut ke triad kardiovaskular yang kedua, yaitu volume. Untuk mengetahui masalah di volume, itu kita lakukan yang namanya fluid challenge test. Dengan cara kita berikan pasien itu cairan. Cairannya bisa normal salin, bisa RL, pokoknya kristaloid. Kita berikan sebanyak 2-4 cc per kilogram berat badan, misalnya 50 kg ya kita berikan 100-200 cc selama 10 menit. Nah, dari fluid challenge test ini ada 3 luaran atau 3 output yang bisa kita harapkan. Yang pertama, itu merespon, yaitu tensinya naik, nadinya turun. Nah, berarti kan si jantung itu memang kelainannya ada di volume. Misalnya pasiennya mencret-mencret tadi, atau pasiennya ada perdarahan. Tensinya kembali naik, nadinya turun. Itu kita lanjutkan dengan berikan kristaloid sebanyak 500 cc dalam 1 jam. Luaran yang kedua adalah tensinya tetap, nadinya tetap. Ini kita sebut fluid challenge test inkonklusif. Jadi kita tidak tahu ini merespon apa tidak. Kita bisa lakukan pengulangan dari fluid challenge test. Nah, luaran yang ketiga itu adalah pasiennya tidak merespon. Tensinya tidak naik, nadinya malah naik. Nah, itu berarti kan masalahnya bukan di volume. Karena udah dikasih volume, kok tensinya nggak naik-naik? Kok malah nadinya yang naik? Gitu. Berarti ini pasiennya ada di masalah pompa. Masalah di triad kardiovaskular yang ketiga, pompa. Jadi yang pertama adalah irama, kedua adalah volume, dan yang ketiga adalah pompa. Kita lanjut yang ke masalah pompa. Masalah pompa ini dibagi dua, yaitu hipotensinya itu tanpa tanda shock, jadi hipotensi saja, atau hipotensi dengan tanda shock. Nah, hipotensi dengan tanda shock ini lagi dibagi dua. Apakah nadinya di atas 50 atau nadinya di bawah 50. Nah, jadi ada 3 kondisi, hipotensi tanpa tanda shock, hipotensi dengan tanda shock, nadi di atas 50, dan hipotensi dengan tanda shock, nadi di bawah 50. Ini kita berikan obat-obatan dengan menggunakan sharing pump. Obat-obatan apa aja? Yang pertama adalah hipotensi tanpa tanda shock. Itu kita bisa berikan obat namanya dobutamin dengan dosis 2-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Dobutamin ini merupakan beta-1 adrenergic agonis, jadi dia inotropik. Inotropik itu artinya jantungnya itu dipaksa untuk memompa lebih kuat. Karena ini masalahnya di pompa, jadi ya di pompanya itu kayak di supercharge gitu, jadi dibuat dia memompa lebih kuat. Harapannya biar tensinya bisa meningkat. Yang kondisi kedua yaitu hipotensi dengan tanda shock, dengan nadi di atas 50, itu kita bisa berikan obat berupa norepinefrin. Norepinefrin ini kita berikan dengan dosis 0,1 sampai 0,5 mikrogram per kilogram berat badan per menit IV drip atau dengan menggunakan sharing pump. Dan kondisi ketiga yaitu hipotensi dengan tanda shock dan nadinya di bawah 50. Nah, ini berarti pasiennya ini sudah masuk ke shock yang dekompensasi. Jadi
tubuh sudah tidak bisa lagi melakukan kompensasi terhadap etiologi atau terhadap penyebab shocknya yang terjadi pada pasien. Ya, istilahnya ini udah mau ketemu dengan pencipta gitu. Sudah hipotensi, udah shock, nadinya udah turun lagi. Nah, ini kita bisa berikan obat yang namanya dopamin. Dopaminnya dengan dosis 5-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit, IV drip, atau dengan menggunakan syringe pump. Nah, ini dilihat di sini ada bintangnya. Nah, dopamin ini kenapa ada bintangnya? Dopamin karena si dopamin ini dia itu namanya obat yang aritmogenik. Jadi dia bisa menyebabkan kelainan irama jantung atau aritmia. Makanya ini obatnya disimpan untuk kasus-kasus yang memang sudah parah. Jadi pasiennya hipotensi, shock, nadinya udah di bawah 50, pasiennya sudah shock yang dikompensasi, baru kita berikan dopamin ini. Oke, ke kesimpulan, kita sudah belajar mengenai shock, yaitu merupakan gejala klinis yang gambarannya gimana gejala klinis ya, tergantung dari sistem organ yang terkena. Yang kedua yang kita pelajari adalah triad kardiovaskular. Triad kardiovaskular itu ada apa aja? Ada irama, ada pompa, ada jantung. Kenapa kita penting untuk belajar ini? Karena dengan 3 itu kita bisa mengetahui etiologinya dan mengetahui treatmentnya apa. Dan yang terakhir kita pelajari adalah algoritma shock dan hipotensi. Tadi kita harus lakukan secara sistematis dengan menggunakan triad kardiovaskular tadi, irama, volume, dan pompa. Udah itu aja mengenai algoritma shock dan hipotensi. Semoga berguna. Selamat belajar, semangat belajar, dan Tuhan memberkati.